Oke guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Dan kali ini aku akan membahas seputaran P3K lagi atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari beberapa video yang udah aku upload sebelumnya. Di sini aku akan membahas tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau di sini ada yang menanyakan, Kak, kalau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu berapa sih besaran gajinya dan tunjangannya? Apakah sama dengan PNS ataukah UMK dan sebagainya? Nah, di sini jelas disampaikan pada Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Kalian bisa unduh, nanti linknya akan aku kasih di deskripsi, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Jadi ini tuh cuman ada 6 lembar. Aku akan sedikit perbesar biar kelihatan. Oke. Menimbang bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perlu menetapkan peraturan presiden tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi nanti di sini akan dibahas berapa sih besarnya gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sedang marak dibicarakan dan baru saja disampaikan pengumumannya oleh Kemendikbud. Mengingat 1 Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bla bla bla, memutuskan menetapkan Peraturan Presiden tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasal 1 dalam peraturan presiden ini yang dimaksud adalah 1. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah. 2. Gaji P3K yang selanjutnya disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. 3. Pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Jadi baik pusat maupun daerah akan sama perlakuannya. 5. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. 6. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pasal 2, jadi nanti kalian bisa baca, pahami betul ya. Jadi nanti aku akan bahas secara singkat untuk ininya. Nanti kita akan ada tabel berapa besar gaji dan tunjangan yang akan kita terima. Pasal 2 ayat 1, P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, PPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Jadi sama seperti PNS, gajinya besarannya itu akan didasarkan
golongan dan masa kerja. Jadi tidak diambil rata, enggak sama rata. Misalnya lulusan SMA dengan S1 itu akan berbeda golongannya dan masa kerjanya juga lain. Ayat 3, besaran gaji P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Jadi yang diterima itu kita belum kena PPh pasal 21. Biasanya kita kena pasal PPh pasal 21 itu sekitar 5%. Kemudian kalau yang PNS itu golongan 2 sampai golongan 3 itu kena 5%, kemudian golongan 4 ke atas dia kena 15% untuk potongan PPh pasal 21-nya. Kemudian pasal 3 ayat 1, PPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dia juga mengalami kenaikan gaji berkala seperti PNS juga. Kalau PNS itu kenaikan gaji berkalanya per 2 tahun. Mungkin sama nanti kenaikan gajinya juga per 2 tahun. Nanti kita lihat tabelnya. Ayat 2, besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan ketentuan dalam Perpres ini. 3, ketentuan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nanti akan ada ketentuannya tersendiri. Pasal 4, PPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat PPK bekerja. Nah, ini tunjangannya akan disetarakan dengan PNS. Jadi jelas ya. Nanti kalau tanya, kalau tunjangan P3K itu berapa Kak? Nah, itu besarannya akan sama dengan pegawai negeri sipil. Jadi benar-benar setara ya. Di sini pemerintah akan berusaha adil. Kemudian ayat 2, tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Nah, ini macam-macam tunjangan yang akan diterima oleh P3K. Ayat 3, besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku pada PNS pegawai negeri sipil. Nah, di sini juga jelas guys. Jadi tunjangannya akan sama dengan besaran tunjangan yang diterima oleh pegawai negeri sipil. Kemudian pasal 5 ayat 1. Gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 6, gaji dan tunjangan yang diterima P3K dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Ini sama seperti gaji yang diterima nanti akan kena PPh pasal 21. Seperti halnya nanti tunjangan juga akan kena PPh pasal 21. Pasal 7, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi pusat diatur dalam peraturan menteri dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Pasal 8, peraturan presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 9, peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan perundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2020. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda Yasona Halaoli. Kemudian di sini ada tabel besaran. Sorry ya guys, di sini nggak begitu terlihat, tulisannya kecil-kecil, nanti akan aku zoom. Jadi di sini ada 4 tabel, 1, 2, 3, 4. Kita akan bahas di tabel yang pertama dulu. Ini Presiden Republik Indonesia daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di sini jelas besaran gajinya akan dibahas. Jadi kalau PNS itu golongannya kan cuma 2, 3, 4. Tapi kalau untuk P3K ini golongannya sampai 17 guys. Golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, di sini sampai 17 golongan. Nah, kalau sepengetahuan aku, untuk tabel yang pertama ini untuk P3K dengan lulusan SMA, SMK sederajat nih. Golongan 1, 2, 3, 4 itu untuk lulusan SMA, SMK sederajat. Kemudian yang kedua ini kalau nggak salah sepengetahuan aku ini D3. Kemudian yang tabel ketiga ini untuk S1. Kemudian tabel yang keempat ini untuk S2. Biasanya ini dosen kalau tabel yang keempat ini. Oke, kita lihat untuk tabel yang pertama. Tabel yang pertama untuk golongan 1 dengan masa kerja 0 tahun itu 1.794.900. Kemudian untuk masa kerja 2 tahun, jadi nanti kalau berkala tuh sama dengan PNS guys. Kalau PNS kan per 2 tahun kenaikan gaji berkalanya. Ini P3K juga. Kemudian golongan 2 ini beda lagi, jadi semakin ke sana akan semakin naik. Oke, kita akan baca untuk yang lulusan S1 ya, coba ya. Karena paling banyak nanti kemungkinan S1 ya. Oke, aku zoom, aku perbesar dulu biar kelihatan. Golongan berarti nanti sih untuk S1 tuh sekitar golongan 9. Dengan masa kerja 0 tahun tuh gaji yang kita terima itu 2.966.500. Ini belum kena PPh pasal 21 sebesar 5%. Kemudian naik 2 tahun lagi menjadi 3 juta sekian, 2 tahun lagi 3.100.000 sekian. Kemudian untuk golongan 10 sekitar 3 juta. Ini bisa kalian baca tabel-tabel untuk P3K-nya. Ini biasanya untuk dosen nih yang golongan terakhir, tabel terakhir. Tabel terakhir ini S2 kalau nggak satu dosen, kemudian dokter kayak gitu. Ini sampai maksimal 6.700.000 ya guys. Yang paling bawah nih 6.700.000 dengan masa kerja golongan 32 tahun. Oke, kita kembali yang ke golongan 9. Jadi untuk S1 tuh rata-rata 3 jutaan tergantung masa kerja golongannya. Kalau untuk 0 tahun yang misalnya pertama kali pengangkatan sekitar 2,9 juta. Oke, nanti untuk tabel daftar gaji dan tunjangannya kalian bisa download. Nanti akan aku kasih linknya di deskripsinya. Karena ini tulisannya juga terlalu kecil dan banyak banget. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Oke guys, kalau informasi aku ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga channel aku semakin berkembang dan masih bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat buat kalian.
Ini cuma 6 lembar, kalian bisa baca sendiri lebih detailnya. Berapa besaran gaji dan tunjangan yang akan kalian terima setelah nanti kalian menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.